تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, insyaallah kita melanjutkan pembahasan kitab Masail Jahiliyah. Kita masuk pada bab yang ke-55, adalah ta'assubuhum limahum alaihi minal batil. Ta'assubnya mereka terhadap kebatilan yang ada pada mereka. Ta'assub, fanatik kepada sesuatu, bagi seorang muslim tidak layak seorang muslim dia fanatik. Kalau dia fanatik, ada fanatik kepada ajaran Islam, kepada kebenaran. Kalau untuk ini mesti kita fanatik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk betul-betul bergembira dengan nikmat ini. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala hendaklah kalian bergembira. Bergembira ada dua. Bergembira yang mazmum, yang tercela, itu bergembira dengan kebatilan, berbangga dengan kebatilan. Dia itu merasa mulia dengan kebatilan, berbangga dengan kebatilan. Haram, berbangga yang terlaknat, berbangga yang terlarang. Bergembiranya Fir'aun, Qarun dengan kekuasaannya, Qarun dengan hartanya, sehingga hartanya dianggapnya segala-galanya buat dia. Maka dia pun menyombongkan diri di hadapan para rakyat atau para kaumnya dengan show besar di hadapan kaum, sehingga di antara mereka pun terkagum-kagum dengan tampilan Firaun dan bahkan berangan-angan seandainya dia seperti Firaun diberikan harta seperti Qarun, Tapi ini adalah kebodohan. Ta'assub hendaknya hanya dengan Islam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala hendaklah kalian bergembira. Para pemirsa, kehilangan Islam, hidup kita tidak ada artinya sama sekali. Walaupun kita konglomerat, walaupun kita jenderal, walaupun kita presiden, walaupun kita menteri, walaupun kita bos, tanpa Islam gak ada artinya kehidupan kita. Maka ketika Allah berikan kepada kita Islam, hendaklah kita berbangga, jadi berbahagia, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah berikan kepada kita nikmat yang tidak Allah berikan pada yang lainnya, yaitu dinul Islam. Ta'assub terhadap kebatilan seperti ta'assub lil madhab, kata beliau, yaitu ta'assub lil madhab, ta'assubnya orang kepada madhab. Sampai ada orang yang mereka mewajibkan untuk mengikuti madhab tertentu. Yang lebih ekstrem lagi, selain madhab ini sesat. Kalau enggak penganut madhab ini keliru semua. Ini sama dengan mengajak untuk fanatik madhab. Dan fanatik madhab itu seperti mengajak untuk menjadikan ini pemilik madhab ini adalah nabi yang tidak mengenal kesalahan, yang maksum. Dan ini adalah kekufuran kalau seperti itu. Yang menjadi pokok masalah adalah bagaimana kita mengikuti al-haq, mengikuti kebenaran. Dan al-haq itu ahaqu ayyutaba. Al-haq dikatakan al-haq karena ahaqu ayyutaba, sesuatu yang lebih layak untuk diikuti. Sesuatu yang lebih layak untuk diikuti. Ulama kita muliakan, tapi kita tidak boleh ta'assub. Tidak boleh kita ini mengikuti membabi buta
Taklid dan ta'assub ini biasanya menjadi satu. Orang yang taklid, dia akan menimbulkan ta'assub. Orang yang ta'assub itu menimbulkan taklid. Itu udah dua sisi mata uang. Kita tidak boleh ta'assub kepada siapapun dan apapun kecuali kepada madhab salaf. Pada madhab salaf atau manhaj salaf. Kalau itu kita boleh ta'assub. Karena ta'assub kepada itu artinya kita ta'assub kepada Islam. Artinya kita ta'assub kepada Islam. Al-Quran, As-Sunnah, seperti yang difahami para salaful ummah. Kita wajib ta'assub dengan Islam yang model seperti ini. Karena menyelisih para sahabat dalam perkara agama seperti ini adalah sebuah kesesatan, kekeliruan tersendiri. Beliau mengatakan at-ta'assubu lil madhab kaqouli ta'ala. Ta'assub madhab seperti firman Allah Ta'ala, wala tu'minu illa liman ittaba'a dinakum. Jangan kalian beriman kecuali kepada orang yang mengikuti agama kalian. Yang ta'assub kepada kakek moyang. Agama kakek moyang. Sehingga mereka akan mengatakan pada orang mereka tidak mengikuti tradisi, mengikuti agama kakek moyang mereka, dianggapnya mereka adalah orang yang aneh. Orang yang mereka yaitu terasing dari kehidupan kaum muslimin. Tapi bagi orang yang terasing dan aneh, berbahagialah karena sungguhnya Allah, sungguhnya Nabi mengatakan fatuba lil quraba. Yang berbahagialah dengan orang mereka terasing dan kebenaran tersebut. Sehingga yang wajib kita ta'assub adalah kepada al-haq. Tidak boleh kita ta'assub kepada kebatilan. Karena al-haq itu ahaq wa yutaba, yang wajib kita ikuti. Orang-orang Yahudi, mereka bagaimana menunjukkan keta'assubannya itu? Wala tu'minu illa liman ittabi'a dinakum. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Jangan kalian beriman kecuali kepada orang yang mengikuti agama kalian. Sehingga mereka pada penegasannya tidak akan beriman bagi orang tidak mengikuti agama Yahudi. Mereka mengarahkan manusia untuk mengikuti agama Yahudi. Padahal kalau mereka itu mengajak untuk mengikuti agama Yahudi, tanya kepada mereka, kata Allah, atau penegasan Allah Ta'ala, falima taqtuluna anbiya Allah. Kalau kalian mengajak mengikuti agama Yahudi dan tidak layak untuk diikuti kecuali Yahudi, wahai Yahudi, kenapa engkau membunuh para nabi Allah? Ta'assub madhab adalah haram, adalah tidak diperbolehkan. Ta'assub madhab sama dengan menjadikan pimpinan madhab itu nabi, karena berarti menjadikan semuanya itu adalah panutan bagi dia. Madhab adalah pendapat, tempat mengembalikan pendapat. Pendapat orang ada yang benar, ada yang salah. Yang benar yang mencocoki al-haq itulah yang layak untuk diikuti. Yang tidak mencocoki al-haq itu tidak layak untuk diikuti. Pendapat yang salah, yang jelas-jelas salah, tidak boleh kita memaksakan diri mengikutinya. Harusnya kita tinggalkan. Seandainya kita orang betul-betul loyal kepada al-haq, yang kepada kebenaran. Sehingga fanatik itu hanya kepada al-haq, ini kebenaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada manusia distandarkan. Mereka distandarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bila mencocokinya maka diambil, kalau tidak mencocoki maka tidak diambil. Fanatikus madhab telah membawa korban. Fanatik madhab sampai pada tingkat mengkafirkan kepada para penganut madhab yang lainnya lagi. Dia kafirkan. Ini tuh masalah yang sangat besar. Madhab ada para ulama kita jadikan sebagai lentera dalam kehidupan kita beragama. Pendapat-pendapat mereka kita jadikan sebagai rujukan dalam kita beragama. Tapi tidak menutup kemungkinan pendapat mereka salah. Pendapat imam yang lainnya yang benar. Sehingga tidak boleh kita memaksakan diri mengikuti yang salah secara totalitas.
Tapi apa yang nampak benar itulah yang diikuti, yang nampak salah itulah yang dia tinggalkan. Ini sehingga semua sikap yang mereka berusaha untuk itu membangkitkan fanatisme, baik fanatisme mazhab, kelompok, organisasi, yayasan dan semisalnya, itu adalah akhlak jahiliyah. Itu adalah pola kehidupan orang jahiliyah. Kaum muslimin berbangga dengan Islam dan menghidupkan ajaran Islam. Demikianlah, semoga manfaat. Kita cukup sekian dulu. Insyaallah kita lanjut pada pembahasan bab berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.